Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Lestari dengan NPM 12 Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuesioner primer dan bagaimana cara pengaplikasiannya di SPSS Statistik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan untuk data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya dengan beberapa teknik pengumpulannya, dengan antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden, dan jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner akan dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Untuk uji SPS-nya, yang pertama adanya statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data, yang terdiri dari dua, adanya uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linier berganda, yang kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari dua, adanya uji T dan uji F, yang keenam ada uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Atau dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data tersebut. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Untuk uji kualitas data adalah uji yang disarankan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner, dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji kualitas data terdiri dari dua, yang pertama ada uji validitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Dengan pengujiannya, corrected item total correlation lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada table item total correlation. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian tersebut. Dengan pengujiannya ada di Cronbach alpha lebih 0,6 pada tabel reliability statistik. Dan sebagai contohnya, saya memiliki modul untuk yang akan kita analisis. Di sini ada analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Di sini ada metode penelitiannya, di sini ada kerangka pemikirannya. Yang pertama di sini ada kemandirian belajar atau X1, yang dimana itu ada independent variable. Yang kedua di sini ada motivasi berprestasi atau X2 yang merupakan juga independent variable. Yang ketiga di sini ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y yang merupakan dependent variable. Di sini ada penelitiannya. Di sini ada variabel, indikator, butir, dan jumlahnya. Di sini variabelnya terdiri dari tiga. Yang pertama ada kemandirian belajar, motivasi berprestasi, prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Dengan indikator yang pertama, mampu bekerja sendiri, ada di butir 1 dan 2, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, ada di butir 3 dan 4, bertanggung jawab, ada di butir 5 dan 6, mempunyai tanggung jawab, ada di butir 1 dan 2, membutuhkan umpan balik, ada di butir 3, 4, dan 5, inovatif, ada di butir 1 dan 2, berorientasi, ada untuk sukses, ada di butir 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan dengan keterangan, 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk dijawabnya. Dan untuk pengaplikasian ke SPS-nya, kita buka dulu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya di SPSS. Pertama-tama kita buat dulu, atau kita buat SPS-nya, kita masukkan datanya, kita klik file, open, lalu klik data, lalu kita pilih, di sini file of type-nya saya ganti dulu, atau kita ganti dulu menjadi Excel. Lalu di sini saya akan mencari datanya. Saya simpan di sini. Sini saya akan mengambil data kuesioner primer, lalu klik open. Lalu klik OK. Lalu kita ke variable view. Di sini desimalnya kita ubah dulu menjadi 0 agar belakang koma atau komanya itu hilang, tidak ada belakang angka. Lalu di B01 sampai dengan W07 kita buat keterangan di file W yang dimana keterangan itu 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Kita buat dulu. Di sini di B01 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Lalu oke. Lalu ini kita copy, kita buat yang di 01 sampai W07, Ctrl V. Lalu kita ke data view. Di sini kita akan cari statistik deskriptif. Pertama-tama kita klik dulu analyze, lalu deskriptif statis, lalu kita ke frequency. Di sini kita pilih yang gender sampai dengan W07. Di sini kita pilih sampai W07. Lalu kita klik statistik. Lalu di central tendency-nya kita checklist semuanya, mean, median, modus, sum. Lalu di dispersion-nya kita klik yang standar deviasi, varian, minimum, dan maksimum. Lalu continue. Lalu klik OK. Seperti ini datanya. Di sini ada banyaknya data, itu ada 171, missing itu adalah kesalahan. Di sini tidak ada kesalahan yang artinya 0, meannya ada 3,70, B01 semuanya, median ada di sini ada, modusnya ada di sini ada, standar deviasinya semuanya ada, varian, minimum, maksimum, dan sum. Lalu kita ke frequency table. Di sini ada gender. Di gender ini ada frekuensinya, ada laki-lakinya ada 109, perempuannya ada 62 dengan total 171 sama. Di sini berarti validnya. Dengan persennya ada laki-laki 63,7, perempuan 36,3 yang dengan total 100 yang artinya semua mengisi kuesioner. Sini ada kelas. Di kelas di frekuensinya akuntansi A ada 64, akuntansi B ada 71, akuntansi C ada 36 dengan total 171 yang dimana persennya
itu akuntansi A 37,4, akuntansi B 41,5, akuntansi C 21,1 dengan total 100, di mana berarti sama seperti jenis tadi. Di sini ada B01, frekuensinya, validnya ada sangat tidak setuju ada 4, tidak setuju ada 16, netralnya ada 44, setujunya ada 70, sangat setujunya ada 37 dengan total 171. Dengan persennya 2,3, sangat tidak setuju, tidak setujunya ada 9,4, netralnya ada 25,7, setujunya ada 40,9, sangat setujunya ada 21,6 dengan total 100, dan seperti itu untuk semuanya. Dan B01 sampai dengan W07 itu semua sama dari frekuen, present, valid, persen, kumulatifnya dengan total yang sama. Seperti itu untuk statistik deskriptif. Lalu kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Ini kita akan menguji validitas dan reliabilitas dari kualitas data. Pertama-tama kita akan membuat totalnya dulu, menghitung totalnya. Kita klik transform, compute variable. Di sini kita klik yang total B. Yang pertama kita klik yang total B dulu. Sini kita hitung numeric expression-nya B01 dengan B06. B01 plus B02 plus B03 plus B04, B05, B06. Lalu klik OK. Kita ulangi untuk B yang untuk M dan untuk W seperti tadi. Ini kita ganti M, M01, M02, M03, 04, dan M05. Lalu klik OK. Kita buat juga yang untuk W. Transform, compute variable. Kita klik W. Ini kita hapus dulu. Kita klik yang W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita balik lagi ke sini. Di sini coba datanya total B, total M, dan total W. Kita ke variable view. Sini masih bentuk scale, yang B dan W kita ubah dulu jadi nominal. Lalu di total B dan M dan W di sini dengan keterangan juga di mana variabel untuk B itu kemandirian belajar, M itu motivasi prestasi, W itu prestasi praktikum aplikasi atau prestasi praktikum. Kita buat keterangan atau kita buat label sini 1. Untuk B itu mandiri belajar, M itu motivasi
prestasi. Yang W itu prestasi praktikum. Prestasi praktikum. Ini kita ubah juga saja. Kalau W-nya dengan keterangan sama. Nominal desimalnya kita ganti dulu menjadi 0. Lalu kita ke data view. Di sini selanjutnya kita akan membuat atau menguji validnya itu data tersebut dan reliabilitas suatu data. Habis kita membuat total, kita ke analyze untuk mengujinya, kita ke scale, kita ke reliabilitas analisis. Di sini kita membuat untuk membedakannya B01, B06 kita buat dulu, kita pindahkan ke item. B02 dan B06 kita buat pindahin ke item. Statistiknya di sini kita lihat, kita checklist yang scale if item delete, lalu continue, lalu oke. Kita buat lagi untuk yang W. Kita ke analyze, scale, reliability analysis. Untuk yang kita buat yang M, kita buat satu-satu. Klik item. Statistiknya jangan lupa dicek. Di sini scale if item delete-nya kita checklist, lalu continue. Oke. Kita balik lagi. Di sini kita klik analyze, scale, reliability analyze. Lalu kita pindahkan yang ini. Kita klik yang ini W01 sampai W07. Kita pindahkan ke item, statistiknya dicek. Di sini kita checklist yang scale if item delete lagi. Continue, lalu oke. Uji apakah data tersebut valid dan reliable. Pertama-tama kita melihat di sini ada cache processing summary-nya dengan valid datanya banyak data 171. Dan untuk mengetahui apakah data tersebut valid, kita bisa melihat di tabel item total statistik. Di sini ada corrected item total correlation, yang dimana B01 sampai B06 itu lebih dari 0,3, yang artinya data tersebut valid seperti acuan yang ada di sini. Jika corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Berarti di sini datanya valid. Dan untuk melihat apakah data tersebut reliable atau tidak, kita melihat di sini di tabel reliability statistik. Kita lihat di Cronchbatch alpha-nya. Di sini ada datanya 0,767, yang dimana itu lebih dari 6, berarti data tersebut reliable. Dan kita bisa melihat apakah datanya itu tersebut di degree of freedom, di mana jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel. Di sini jumlah sampelnya ada 171 dengan variabelnya ada 3. Tadi ada B, M, dan W. Terus 171 dikurang 3, hasilnya itu 168, yang artinya di sini kita lihat di tabel R, 168 itu mendekati 175, yang dimana 0,148. Jika dia lebih dari 0,148, data tersebut valid. Jika dia kurang dari 0,148, data tersebut tidak valid. Di sini, untuk melihat kevalidannya, di sini lebih dari 0,148, yang artinya valid. Lalu kita ke yang M. Di sini validnya ada 171 sama, case processing summary-nya sama. Di sini melihat kevalidannya, di M itu ada item total statistik, di
corrected item total correlation di M sampai dengan M01 sampai dengan M05 itu lebih dari 0,3 yang artinya data tersebut valid, dan di reliability statistic crunch alpha-nya itu 0,818 yang artinya itu data tersebut reliable karena lebih dari 0,6. Lalu kita ke yang W. Di sini case processing summary-nya sama seperti yang lain, dan untuk melihat kevalidannya di item total statistiknya, corrected item total correlation-nya di sini W01 sampai dengan W07 itu lebih dari 0,3 yang artinya datanya valid, dan reliability statistiknya crunch alpha-nya itu 0,778 itu lebih dari 0,6 artinya data tersebut reliable, dan berarti semua datanya itu valid dan reliable. Dan jika data tersebut tidak valid atau reliable, kita bisa melihatnya atau bisa mengubah pertanyaannya menjadi lebih realistis. Seperti itu untuk pertanyaan yang ada di sini. Kita bisa mengubahnya seperti itu. Dan sekian penjelasan dari saya untuk data kuesioner primer. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.